Saya jarang review BMW, tapi kali ini BMW-nya lebih jarang lagi. Kita akan bahas BMW M4 Coupe Competition LCI. Yuk kita bahas. Halo guys, welcome back to Auto Max. Satria Katana di sini. Yes, Satria Katana bukan Hilarius Satrio, karena biasanya kalau kalian lihat mobil se-emosional ini, ya itu bagiannya Abang Hilsat. Tapi kali ini kayaknya Abang Hilsat lagi sukanya nge-review mobil Cina. Ya udahlah, ini saya ke bagian BMW M4 Coupe Competition. Dan by the way ini sebenarnya bukan mobil yang benar-benar baru ya. Launchingnya kalau nggak salah tahun lalu kalau nggak salah. Tapi karena kita baru ketemu dan emang bisanya ngonten kali ini, ya udah nggak masalah. Toh ya tetap masih dijual mobilnya gitu ya. Ya biasanya kan saya nge-reviewnya mobil rakyat lah. Ini juga mobil rakyat sih. Rakyat yang lebih berduit, darlingnya kantor pajak. Nah karena dia LCI tentunya kita nggak akan yang sampai deep dive banget ngebahasnya. Karena itu udah dibahas sama Hilsat sekitar 4 tahun yang lalu ya. Tapi kita akan fokus ke apa aja yang menarik gitu ya. Apa aja yang layak diketahui oleh kalian orang yang mungkin agak awam tentang BMW sama seperti saya. Dan juga apa aja yang berubah dibandingkan dengan versi yang non-LCI-nya atau pre-LCI-nya. Nah, kita bahas dulu dari wajah depannya ini ya. Di bagian depannya ini ya, kalian bisa langsung lihat ya. Mungkin buat kalian yang udah ngikutin BMW ini nih, yang bikin kontroversi sekitar 3-4 tahun yang lalu. Atau mungkin kalau lebih panjang lagi, sejak versi konsepnya, sejak sebelum COVID ya. Double kidney grill yang ukurannya jumbo, besar gini ya. Tapi sebenarnya lama-kelamaan begitu kita lihat sebenarnya lama-lama oke juga ya. Jadi seperti semacam progressive design gitu loh. Ya emang BMW sepertinya memang tiap kali mereka mengeluarkan bahasa desain yang versi terbarunya mereka itu memang agak bikin mengejutkan gitu ya. Seperti waktu grill yang gede ini terus diaplikasikan juga di 7 Series LCI, diaplikasikan juga di BMW X7. Emang bikin banyak yang kontroversi. Ada yang suka, ada yang nggak suka. Tapi lama-lama dilihat juga udah biasa aja. Nah, kalian lebih suka yang seperti ini atau yang seperti generasi kode body F yang lama, atau mungkin kalian lebih suka yang versi yang baru seperti iX3 yang Neue Klasse gitu ya, atau new class-nya yang ya itu beda lagi itu bentuk desain grillnya. Ya itu masalah perdebatannya. Di sini juga ada emblem M4-nya biar mempertegas bahwa ini sebuah BMW M4 plus competition. Bukan ordinary M4 Coupe aja tapi M4 competition dengan kapasitasnya ada guratan-guratan tarikan seperti ini yang memberikan kesan lebih macho gitu. Karena mobilnya emang dia powerful gitu. Nah yang berubah sebenarnya adalah di lampunya ini. Dia masih menggunakan BMW LED ya, tapi kalian lihat di sini untuk daytime running light atau DRL-nya yang dulu modelnya agak mengotak gitu ya. Sekarang bikin kayak angka 7 seperti ini. Ya biar lebih refresh aja sih. Detailnya ya, lampu yang dijuluki oleh BMW sebagai Snake Eyes ini dia ada lampu proyektor bagian tengahnya sebagai lampu utama dan juga ada cornering light-nya dengan aksen-aksen warna biru di bagian dalamnya. Plus housingnya bagian dalam ini full dikasih warna hitam. Overall di bagian depannya masih mirip dengan versi pre-LCI-nya dengan banyak sensor seperti ini dan juga nih ada permainan ornamen tarikan-tarikan garis yang ini benar-benar lubang di sini ya. Bagus. Ya kita lihat ke bagian sampingnya apa aja yang berubah dibandingkan yang sebelumnya. Nah di bagian sampingnya yang paling kentara berubah adalah dia punya velg 19 inci bagian depan Forged ini ya yang baru dengan motifnya seperti ini, banyak ya bahan mahal lah ya. Pirelli P0 dengan profil 275/35 R19. Belang karena bagian belakang dia itu 285/30 R20. Dan kalau kalian lihat baik depan maupun belakang dia kalipernya warna merah BMW M seperti ini dan disc brake-nya tentunya udah yang drag drill ya, udah lubang biar performanya lebih cakep. Ada emblem M4 Competition bagian sampingnya kayak gini. Kesannya kayak sebenarnya lubang, padahal enggak, ini enggak lubang, ini buntu. Sampingnya ada side skirt warna hitam seperti ini dan warna Sao Paulo yellow ini dengan perpaduan warna hitam ini nyetel ya. Jadi kelihatan cakep gitu. Spionnya masih sama, atapnya juga masih atap karbon seperti ini. Dan kita lihat ke belakangnya. Bedanya apa sih di bagian belakang? Di bagian belakangnya kalian bisa lihat yang paling antara berubah tentunya adalah lampu ya. BMW laser lamp-nya di bagian belakang ini dengan guratan-guratan di bagian
Aduh, stop lamp-nya cakep banget ya. Dan memang kalau kalian kepengen menikmatin mobil ini secara visual, bagian rear end-nya atau belakangnya dengan coupe-nya ini yang emang sangat candu gitu ya. Jadi kalau kalian kepengen pilih antara M3 atau M4 gitu ya, tapi kalian nggak mau menikmatin bagian belakangnya ya, ngapain beli M4? Kalian beli M4 karena belakangnya coupe. 2 pintu dengan rear end seperti ini secakep ini. Dengan knalpot 1, 2, 3, 4 dan knalpotnya asli. Kan ada merek yang knalpotnya palsu tuh. Yang ini ya masa palsu, ya asli lah ya. Dengan bumper warna hitam, dengan splitter seperti ini, ala-ala diffuser seperti ini. Wah, keren ya. Bisa dibuka kan? Wah. Dan dia bagasinya ya coupe, kalian masa beli coupe hampir 3M cari bagasinya, ya enggak lah. Tapi tetap aja kalau kalian butuh bagasinya masih cukup untuk kalian bawa koper. Bahkan ini kayak koper ukuran 30 juga masih masuk gitu. Ya, namanya juga mobil sport, jadi masalah practicality itu nomor kesekian. Yang paling penting, sekarang kita buka kap mesinnya. Nah, yang paling esensial dari sebuah BMW M4 apalagi competition tentunya yang ada di bawah kap mesinnya ini. Mesin S58 3000 cc inline 6, tenaganya 523 HP dengan torsi 650 Nm yang dia menggunakan BMW Twin Power Turbo ya, bukan Twin Turbo, Twin Power Turbo. Dan akselerasinya nih 0 sampai 100 sekitar 3,8 3,9 detikan. Wow. Nih kasarnya ya, kalian beli mobil ini keluar dari dealer nih, ini bisa langsung ngasepin geng asap hitam itu ya. Ya. Ini adalah kenikmatan sesungguhnya dari sebuah BMW M plus transmisinya. 8 speed dengan drive logic ya. Yang ini agak sedikit beda dengan generasi-generasi sebelumnya. Dia menggunakan dual clutch yang sekarang ini justru dia menggunakan torque converter. Kayak kesannya kayak nggak secanggih yang kemarin ya. Tapi ya akselerasi sudah bicara. Plus mesin ya. Mesin inline six yang dulu-dulu mesinnya justru pernah lebih gede. Tapi tenaga dan juga akselerasinya jauh lebih powerful yang di versi ini. Kalau kalian merasa ini masih kurang ya beli yang versi CS saja lah ya. Nah, kita masuk ke interior dari M4 ini. Sebenarnya yang benar-benar baru ya, dia sekarang menggunakan setir yang flat bottom. Yang kemarin kan dia lebih membulat ya, lebih rounded. Sekarang dia flat bottom. Ornamennya dia ada karbon-karbonan di sini banyak banget. Untuk tombol-tombol M1, M2-nya juga di sini masih ada. Pedal shifternya juga masih ada. Dan BMW untuk yang sistem infotainment-nya ini ya, dia tetap curve, tapi sekarang OS-nya lebih baru. OS 8,5. Dan begitu kalian duduk di sini, kalian bisa adjust ini ya, semua electrical di dalamnya. Lumbar supportnya juga, termasuk untuk yang bagian kanan kirinya bisa ngejepit badan kalian ini, juga semuanya udah electrical di sini dan shift knob-nya di sini. Ada tombol P ya, yang dulu-dulu kan dia nggak ada tombol P nih. Sekarang di generasi yang G82 ini ada tombol P yang dedicated di sini dan tombol start engine ada di bagian tengah seperti ini dengan warna merahnya seperti ini. Enak banget sih duduk di bagian dalamnya ini. Kita sih nggak usah nyobain duduk baris kedua lah ya. Karena kan esensinya beli mobil ini ya duduk di baris depannya, nyetir gitu ya. Oke, jadi kita udah lihat ya LCI-nya apa aja, yang berubah apa aja, dan kita sampai di kesimpulan. Ya, jelas lah ini adalah sebuah boys toys, mainannya para lelaki. Walaupun nggak menutup kemungkinan juga cewek pada suka juga ya. Karena kalian lihat deh, wajah depannya G82 ini masih cantik gitu ya. Tapi buat kalian yang tentunya punya budgetnya. Plus, kalau kalian udah pakai mobil ini ya jelas lah. Mobil semacam ini itu benar-benar menarik perhatian kalau di jalan. Mungkin kalian punya duit, kalian bisa beli Alphard, kalian bisa beli LM, kalian bisa beli 3 Series yang sedan. Tapi kalau kalian udah pakai mobil ini, bukan sekedar luxury, tapi luxury dan juga sporty. Dalam tanda kutip itu double kill gitu ya. Jadi nggak cuma mewah, tapi mewah dan sporty. Karena kalau udah kalian mampu beli ini, beli Alphard mah ences lah ya. Oke, kayaknya itu sih dari bahasan kita kali ini. Kalau kita mah emang POV saya selalu biasanya seperti orang awam atau kebanyakan dari kalian lah ya. Yang mengagumi tampilan mobil seperti ini tapi yang nggak beli. Paling banter juga belinya yang warnanya mirip. Kalau nggak Brio ya itu One. Oke, nah kali ini tuh kita syutingnya lagi di BMW Mini Plaza Arjuna. Ini adalah salah satu showroom terbaru dari BMW dan juga Mini yang ada di Indonesia. Dan posisinya ada di Jawa Timur ya, di kota Surabaya. Plus ini di tengah kota, jadi strategik banget. Dan kebetulan kita lagi di sini dan konsepnya menarik, kita sekalian
keliling-keliling yuk, lihat-lihat yuk. Mungkin buat kalian yang belum pernah masuk showroomnya BMW dan Mini, penasaran ada apa aja, kita keliling mulai dari lantai groundnya dulu di bawah. Nah, biar afdol kita mulai dari bagian paling depannya ya. Fasadnya kayak begini, warnanya putih, ala-ala retail next-nya BMW, plus di sini ada charging station dong. DC fast charging ada 2. Jadi kalau kalian pakai BMW i, kalian bisa ngecas di sini. Kita masuk dulu yuk. Nah, ini adalah groundnya, lantai groundnya. Dan by the way, gedung ini berdiri di atas lahan 1.200-an meter persegi dengan luas. Dari bangunannya ini hampir 4.900 meter persegi, ini gedung gede. Karena dia ada 4 lantai dan kita ada di lantai groundnya ya. Ada BMW 3 Series di sini dan juga ada Mini Cooper S yang baru di sini. Tapi ini bukan bagian dari showroom BMW dan Mini yang displaynya banyak. Karena bagian utamanya ada di atas. Area ground ini benar-benar cuma buat lounge, buat nyambut tamu. Ada mini konsultan di situ, ada beberapa merchandise juga di sini ya. Dan di bagian belakang kita bisa lihat ada workshopnya atau tempat servisnya. Nah, di belakang area dari lounge tadi kedatangan kita ini ada langsung workshop atau tempat servis. Dan di sini ada 7 buah service bay. Jadi kalau kalian pengguna BMW dan Mini, kepengen servis mobil kalian, plus ini strategis kan di tengah kota, bisa aja main ke sini, service bay-nya banyak, tentunya bisa menampung juga mobil-mobil servis cukup banyak. Sekarang kita naik ke lantai 1 yuk. Nah, ini lantai pertamanya, di mana ini langsung areanya showroom dari BMW. Dan total ya, lantai 1 BMW dan lantai 2 Mini itu bisa menampilkan 20 unit display. Ya, di sini kita bisa lihat ya, sudah ada beberapa unit display. Ada BMW X3, BMW X5, di ujung situ, wah, ada 7 Series, ada 5 Series, dan juga ada M Corner yang menampilkan si M4 Coupe Competition yang tadi kita bahas. Dan nggak cuma itu ya, ada beberapa tempat-tempat corner-corner di sini kalian bisa duduk dengan nyaman. Ada merchandise-nya dan juga ada kopi. Plus juga ada beberapa ruang yang lebih ke private gitu ya, mungkin buat dealing. Atau mungkin kalian lagi duduk di sini lagi nungguin mobil servis, kepengen meeting, kalian bisa dipakai juga. Itu di lantainya BMW, kita naik ke atas ke lantainya Mini. Nah, yang ini adalah lantai kedua. Lantai kedua adalah areanya Mini. Dan di sini tentunya ada mobil-mobil Mini ya. Ada John Cooper Works di situ, ada 3-door di situ, ada convertible, ada Aceman juga ya. Dan tentunya sama seperti dengan BMW juga ada beberapa tempat kalian bisa kongko-kongko gitu ya, duduk dengan nyaman, dengan santai. Plus juga tentunya Mini gitu loh. Merchandise-nya yang lifestyle lebih banyak lagi. Kaos lah, terus tumbler lah, payung, tas, bahkan velg dan sebagainya juga ada di sini ya. Ini kalau kalian pecinta Mini sih, ini tempat yang wajib banget buat kalian datengin. Jadi kita udah lihat ya secara komplit, karena ya lantai ketiga kita nggak mungkin masuk lah, karena itu head office sama stock. Jadi itu lebih ke arah private lah ya. Dan gedung ini tuh dengar-dengarnya investasinya 220 miliar. Serius banget loh, berarti PT Plaza Auto bersama dengan BMW dan Mini Indonesia. Dan investasi segede itu artinya BMW Mini dan juga PT Plaza Auto ingin lebih mendekatkan diri lagi ke konsumen-konsumen yang ada di Indonesia. Terutama lewat dealer ini berarti yang ada di Surabaya dan Jawa Timur. Dengan one stop solution ya, satu gedung ada BMW, Mini, BMW i, dan juga BMW M. Plus ada ekosistemnya, charging ada, service ada, merchandise pun ada. Jadi kalau kalian pecinta BMW dan Mini atau pengguna, ya kalian akan jauh lebih gampang lagi dengan kehadiran si dealer di tengah kota ini. Oke, kayaknya itu aja dari Autonext kali ini. Thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Kalau kalian suka boleh like, share ke teman-teman kalian juga, komen juga di bawah. Mungkin kalian udah punya pengalaman atau mungkin udah pernah mampir ke dealer ini, kalian bisa cerita juga. Dan jangan lupa mampir ke Instagram, TikToknya, websitenya Autonet Max. Itu aja sih kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye.